kelompok 7 ingin membahas YouTube Mata Najwa yang berkolaborasi dengan CEO TikTok. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sabila Maharani dengan NIM 915220160. Saya Cynthia Kristela dengan NIM 915220119. Saya Christopher Hananta dengan NIM 915220172. Saya Friska Aurelia dengan NIM 915220115. Saya Felicia Gralin dengan NIM 915220123. Today in the life of Mata Najwa. Hi, this is Sho here from TikTok. Sho, thank you so much for taking the time to talk to Mata Najwa. Thank you, Najwa. You've previously mentioned that one of the top priorities for TikTok is to establish trust among non-users, who often include policymakers. So what would you say are the biggest misconceptions about this platform? Thankfully, increasingly, we see many policymakers trying out the platform themselves, and it's a very good experience because then I think they get to experience firsthand the community that's on the platform itself. One of the most sort of common misconceptions is that TikTok is all about dancing and singing and performing. First of all, I think dancing and singing and performing is great, and I'm very proud of the content that we have on our platform. But as the platform grows, the content itself is diversified. Bukan hanya tempat joget dan nyanyi-nyanyi. Itu yang pertama ditekankan Shochu. Dan itulah TikTok hari ini. Salah satu platform tercepat dalam mencapai popularitas global. Berkembang pesat sebagai laboratorium kreativitas dan lahan luas kesempatan untuk kita bisa jadi siapa saja. Melakukan apa saja. Di TikTok, siapapun bisa jadi entertainer, seniman, guru, bisnismen, memberi inspirasi. Tak peduli warna kulit, lulusan luar negeri atau bukan, pakai barang branded atau tidak, punya ribuan follower atau baru coba-coba bikin akun. Semua punya kesempatan tampil dan diapresiasi. Ini ruang inklusif yang tidak mengejar kesempurnaan, yang dicari bukan supermodel berkaki jenjang atau penyanyi bersuara emas, tapi orang-orang yang percaya diri. Wahai wanita! Sayangnya, bukan berarti tanpa persoalan. TikTok terus jadi perbincangan, mendatangkan kesempatan tapi juga dianggap menakutkan. Penting Mata Najwa melihat lebih dekat TikTok langsung bersama CEO-nya, Shochu. Karena justru di platform ini, kita bisa melihat puluhan juta anak muda Indonesia terkoneksi, merasa didengar, mendapatkan perhatian. What do you think are the reasons for TikTok in gaining such a massive popularity here in Indonesia? I mean, 125 million users, second only to US. What's the reason, you think? Ultimately, it is the community. Our mission is to inspire creativity and to bring joy. And we have always built our product to try and enable that. We give our users a window to discover, and our recommendation algorithm is very different from the previous products that were available because it really encourages discovery. We give them a canvas to create, and we give them bridges to connect. And really, it's the community that is very special here. It's people come on to listen to other users, to watch the videos from other users, and they find their communities and they connect. And it's a self-reinforcing cycle, and we're so proud of the community that we have. Menurut saya, TikTok Shop adalah marketplace is the best dikarenakan tidak peduli dari mana asal kita berada, TikTok bisa mengangkat bagaimana branding toko kita. TikTok sangat-sangat bisa mengubah hidup saya, keluarga, dan tentunya warga Jawa Timur. She said that TikTok is the best marketplace. In what ways is TikTok's approach to e-commerce is different from what we have seen in other platforms? We have about 125 million monthly active users in Indonesia today. We estimate about 5 million small businesses are on our platform. Now, Indonesia is the first place that we launched our e-commerce offering because it is a very tech-savvy,
young population, they are early adopters of technology. Now, fast forward a couple of years, and we have about 2 million of these small businesses selling their wares on TikTok Shop, which is our e-commerce offering. Now, most of this is local suppliers, local sellers and buyers, because we want to encourage the local businesses to be on our platform first. And I hear amazing stories from them, just how our offering has empowered them to discover new users. Some of them are old businesses discovering a new platform. Some of them are just entrepreneurs. We talked about Sama-Sama Belajar. People use our platform to do business now. Some people use our platform to find their communities. I met this one young lady. Her name is Veena. Just a couple of days ago. She is in HR. She works for the company. She's in HR. And she was inspired to make videos to help other young people do their resume so that they can find a job. And she showed me on her phone how many people sent her thank you letters for that. Now that experience has also changed her life because she has millions of followers now on TikTok. And she has started to earn an income on TikTok as a result of that. And she told me she even got to buy a new place for herself. So it's stories like that, that really sort of keeps us going. TikTok tuh udah banyak banget sebenarnya mengubah hidup aku. Salah satunya ya karena aku bisa dapat kesempatan untuk menciptakan ruang virtual kelas edukasi ya, terutama soal karir, dan aku nggak pernah nyangka dari video-video yang aku buat aku bisa bantu banyak orang untuk mendapat karir impiannya. Warna-warni hariku semenjak ada dirimu. Siapa sangka platform yang dulu identik dengan hiburan dan keceriaan kini diperlakukan sebagai ancaman, bahkan di level politik global. Setidaknya ada belasan negara yang sudah melarang penggunaan TikTok baik secara terbatas maupun menyeluruh, termasuk Amerika Serikat, negara dengan pengguna terbesar TikTok di dunia, mempertanyakan isu keamanan data secara serius. Indonesia sendiri sempat melarang penggunaan TikTok di tahun 2018 karena dianggap menyebarkan pornografi atau konten yang tidak pantas. Jadi, apa TikTok masih menjadi tempat yang aman? So, several countries have been pushing to ban TikTok. A few of them already gone ahead with that. This is over the concerns of privacy and security. So what's your take on the allegation that TikTok poses a threat specifically over that regards? We have been engaging with many governments and policymakers around the world on their specific concerns. I think it does differ depending on which country you're talking about. I think generally speaking, our commitment is to make sure that TikTok remains a very safe place, particularly for our teenage users around the world. Our commitment is to make sure that data security always remains a top priority for us. Our commitment is that we will keep TikTok a place of freedom of expression, of course, under the mission of inspiring creativity and bringing joy. And we're investing a lot of resources to prevent third-party manipulation of our content. And the fourth thing is we are committed to transparency and third-party audits so that we can help more policymakers understand the work that we have done. And I am confident that with the combination of these commitments and the fact that this platform is just so useful for so many people around the world, we will be able to have very productive and collaborative dialogues with governments around the world. In terms of data privacy and security, I know there is a Project Texas in the US and similar project, Project Clover in Europe. Is there any plan to make some sort of the same or similar project here in Indonesia as the second largest user of TikTok platform? With digital sovereignty, this is what we call this digital sovereignty. I think the balance is always between keeping the internet global and interoperable, because that way we can leverage the best talent, be it from our user base or from our employee base, and make sure that they're building the best experience for people around the world. And at the same time addressing specific data security concerns that certain governments have. So this is a topic that we are spending a lot of time on. Our data centers today for our user data is in Singapore and in Virginia. And we are increasingly looking at expanding into Ireland as well.
pertama saya akan menjelaskan tentang TikTok itu menyediakan layanan apa sih. Jadi TikTok itu menyediakan layanan media bagi kreator yang dapat menuangkan ide kreatifnya atau menyampaikan pesan berupa informasi atau ide. Itu sebabnya TikTok sebagai jejaring sosial menjadi salah satu alat komunikasi massa. Nah, jadi efek afektif dari komunikasi massa untuk TikTok tuh apa sih? Jadi dalam pengaruh afektif ini pembentukan dan perubahan sikap dari TikTok sendiri, di mana pesan yang disampaikan TikTok ini mengubah citra dan citra yang dilandasi oleh sikap. Nah, jadi efek afektif ini juga merangsang seseorang baik secara emosional maupun seksual. TikTok ini juga menyebarkan media di mana orang bisa berupa informasi dan ide. TikTok juga bisa menjadi media untuk mencintai diri kita sendiri. Nah, jadi salah satu lagi ada yang efek perilaku komunikasi massa. Jadi setiap konten yang dibuat oleh pembuat konten biasanya memiliki dampak bagi penonton atau penontonnya, entah gaya bicaranya, gerak-gerik pembuatnya yang lucu dan asik untuk ditiru, atau bisa juga bahasa gaulnya baru gitu. Terus biasanya TikTok ini menghasilkan banyak efek media bagi penontonnya. Beberapa memiliki efek positif, tetapi menggunakan TikTok tanpa penjaga gerbang itu seringkali menimbulkan efek negatif untuk kita. Yang bisa selanjutnya akan dijelaskan oleh Cynthia. Oke, ini saya akan membahas dalam era digital yang serba terhubung, platform TikTok telah menjadi fenomena global dan berdampak signifikan dalam kehidupan banyak pengguna. Salah satu aspek yang mengesankan adalah TikTok Shop, yang telah memperkuat keuntungan bagi orang-orang dalam mempromosikan dan menjual produk mereka. Masyarakat modern yang didorong oleh teknologi dan kreativitas kini dapat memanfaatkan TikTok sebagai saluran komunikasi massa yang memungkinkan mereka untuk mencapai audiens yang lebih luas, berinteraksi langsung dengan pelanggan potensial, dan menghasilkan pendapatan tambahan. Hal ini mencerminkan bagaimana TikTok telah membentuk media komunikasi baru yang mempengaruhi secara positif budaya konsumsi dan ekonomi digital masa kini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Christopher. TikTok ini dalam era digitalisasi ini, TikTok menjadi sebuah platform yang sangat menjadikan kita sangat mudah untuk mencari informasi yang ada, seperti misal rekomendasi makanan, atau bahkan akun-akun media resmi seperti Detik itu membuat akun TikTok agar mereka dapat menjelaskan berita mereka melalui media video. Platform ini juga sebenarnya menjadi wadah untuk beberapa kelompok-kelompok masyarakat yang terbungkam atau muted group seperti komunitas LGBTQ untuk menyuarakan pendapat atau mungkin keluh kesah mereka. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh Rizka, thank you. Baik, selanjutnya seperti yang sudah dijelaskan seperti di video tadi, bahwa TikTok ini mengubah semua kebiasaan masyarakat terhadap media massa yang tadinya semua media massa itu terstruktur, dipersiapkan dengan baik, seperti televisi contohnya. Jadi mulai dari jadwal tayang sampai dengan konten-konten yang akan diunggah juga sudah terstruktur dengan baik. Kemudian dengan munculnya TikTok, semua masyarakat dapat mengubah kebiasaan tersebut menjadi sesuai dengan kreativitas mereka dan dapat membuat sebuah konten atau video dimanapun dan kapanpun sesuai dengan jadwal yang mereka inginkan. Jadi dari sinilah TikTok mengubah kebiasaan baru yang ada di masyarakat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Felicia. Oke, selanjutnya seperti yang kita tahu, TikTok ini telah menjadi budaya populer di zaman sekarang, yang dimana bisa kita lihat lebih banyak masyarakat yang lebih tertarik untuk mengakses berita lewat TikTok daripada surat kabar dan lain-lain. Tapi yang ditakutkan adalah di saat kita masyarakat mengidentifikasi mana berita yang asli ataupun yang palsu, yang pada akhirnya menimbulkan opini negatif dan akan merugikan pembaca. Jadi
sangat amat dibutuhkan pengawasan yang lebih dalam memilah informasi. Gitu. Jadi untuk diskusi kita hari ini kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.